Jami Assagaf Surakarta menyimpan cerita sejarah berupa peristiwa penting yang mengiringi perkembangannya. Satu di antaranya, saat selesai pembangunan Masjid Assagaf, beberapa solihin bertanya kepada Habib Abu Bakar Assagaf tentang letak mihrab. Lalu pada malam harinya, beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan diberi petunjuk tentang letak mihrab yang hingga saat ini letaknya tidak pernah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yustin masih berkesempatan untuk wisata religi di wilayah Solo Raya. Saat ini Yustin berkesempatan untuk menyambangi masjid bersejarah Masjid Jami Assagaf di Surakarta. Kita telusuri bareng-bareng. Masjid Jami Assagaf atau MJA di Jalan Kapten Mulyadi Pasar Kliwon Solo bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga saksi bisu perjalanan panjang budaya dan toleransi di Kota Bengawan. Didirikan tahun 1344 Hijriah oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad Assagaf, ulama dan pedagang dari Gresik, masjid ini menjadi simbol dakwah Islam di tengah masyarakat Jawa. Masjid Jami Assagaf seiring waktu mengalami renovasi besar-besaran pada tahun 1930 atas prakarsa Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Assagaf, cucu dari Habib Abu Bakar. Ketika selesai dibangun, beliau mendapat isyarah untuk memberi nama masjid tersebut dengan nama Masjid Assagaf. Bisa kita lihat di halaman depan berdiri menara setinggi 27 meter didirikan di depan Masjid Assagaf Kota Solo ini. Dan informasi buat Tribuners, pintu masuk ke dalam masjid ini dibedakan antara wanita dan juga pria. Untuk di sebelah kanan Yustin itu pintu masuk untuk wanita, kemudian di belakang Yustin ini adalah pintu masuk untuk pria. Di bulan Ramadan, Masjid Jami Assagaf menjadi lebih ramai dengan berbagai ibadah dan kegiatan sosial. Masjid Jami Assagaf memiliki tradisi unik selama Ramadan, yaitu membagikan kopi rempah kepada para jamaah saat berbuka puasa. Tradisi ini berlangsung sejak tahun 1990-an dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Ridho Wicaksono, tim sekretariat Yayasan Masjid Assagaf Solo mengatakan kopi dihidangkan dengan kurma berjumlah bilangan ganjil bagi para jemaah. Kopi rempah khas Masjid Jami Assagaf merupakan kopi kemasan dengan tambahan jahe serta sereh, daun jeruk, kapulaga, pandan, kayu manis, pala, gula pasir, dan gula Jawa. Biasanya kopi rempah disajikan setelah salat subuh, namun penyajian kopi rempah diubah untuk takjil saat berbuka puasa. Juga sebagai hidangan setelah tarawih selama Ramadan. Untuk kopi sendiri itu tidak mesti di Ramadan. Di luar Ramadan itu ada pembagian kopi juga sebenarnya. Kopi khas rempah lah. Yaitu kalau di luar Ramadan ini ada di kajian pagi setiap jam 6 sampai jam 7, kemudian ada setelah subuh. Setelah salat subuh salam itu dibagi kopi ini. Seperti itu. Kalaupun di Ramadan ini dialihkan waktu buka. Itu aja. Nggih. Saat subuh tidak membagikan saat Ramadan? Iya, saat Ramadan karena kan puasa habis subuh. Selama bulan Ramadan ini kami ada relawan yang namanya Bapak Zubir. Itu di sana ada beliau meracik minimal dua manci, dua dandang besar gitu, begitu. Dua dandang besar. Kemudian beliau biasanya itu mulai dari jam 2-an siang. Nanti siap sehingga siap pas maghrib ini diminum oleh para jamaah. Saya menanyakan hal ini kepada takmir yang mulanya dari 90-an udah ada di sini gitu. Dari tahun 90-an udah ada di sini itu beliau sudah istilahnya diwarai, diberitahu caranya membuat kopi ini nanti kopinya bahannya ini sama orang-orang keturunan Arab Pasar Kliwon ini gitu. Nah, kalau di masjid ini sebenarnya sebelum 90-an itu, tahun 90-an sudah ada kopi itu yang dibagi ketika di luar Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan gitu. Sebelumnya
saya mendapat info dari beliau juga yang dari tahun 90-an menjadi takmir itu mendapat kopi awalan itu dari Warung Barokah. Warung Barokah ini letaknya ada di Kostati Unit 2 yang dekat Rumah Sakit Umum Islam Kostati yang Unit 2 dekat kali, dekat sungai di sana gitu. Nah, setiap pagi sebelum subuh itu ada orang yang membawa termos isinya kopi untuk dibagikan ketika setelah sholat subuh. Sebelum subuh kan sudah siap kopinya, kemudian setelah subuh siap untuk dibagikan kepada jamaah dan siap untuk diminum. Nah, semakin kesini semakin banyak jamaahnya nih. Kemudian dari situ masjid inisiatif untuk membuat kopi sendiri, kopi rempah itu tadi gitu, yang sudah istilahnya diwarai sama orang-orang keturunan Arab Pasar Kliwon ini, kemudian dilazimkan dibuat sampai sekarang gitu. Dan orang-orang berkesan di sini dengan kopi rempahnya. Kopi pun di sini disajikan dengan namanya wadah cocing. Wadah cocing ini kalau kita ngopi itu biasanya gelas yang ada kupingannya itu, tapi di sini enggak, pakai cocing yang ukurannya mungkin lebih kecil daripada yang lain, daripada gelas yang kupingan itu. Seperti itu. Maka itu sebagai sebuah tradisi, saya sebutkan tadi, sebuah tradisi gitu. Kalau kita di keraton kan juga ada tradisi raja itu minum teh atau minum kopi. Kalau di masjid nanti akan disediakan safroh berupa, makanya kan lesehan gitu. Safroh ini berupa semacam plastik panjang, kemudian para jamaah membawa makanan dan memanjang di sekitar gelaran plastik itu supaya tidak mengotori masjid. Setelah kita buka puasa, kita istirahat dulu sampai menjelang sholat tarawih. Sholat tarawihnya kalau di masjid lain mungkin kita mendapati jam 7 kurang atau pas isya, waktu adzan isya ya jam 7-an itu. Tapi di masjid ini tidak jam 7. Mulainya jam 8 malam. Jam 8 malam itu diawali, sebelumnya setengah 8 ada wirid-wirid atau dzikir-dzikir yang namanya Rotib Al-Haddad. Ngoten. Setelah Rotib Al-Haddad itu dari setengah 8 ya, menjelang jam 8 sampai jam 8. Kemudian ada qasidah Ya Arhamar Rahimin itu sampai jam 8 iqomah. Ridho Wicaksono menjelaskan Masjid Jami As-Sagaf Solo menyelenggarakan banyak sekali kegiatan. Bisa dikatakan 24 jam beragam kegiatan diadakan masjid yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi, Jawa Tengah ini. Berbagai kegiatan pada Ramadan ini membuat pengurus fokus untuk mengurus kesekretariatan dan menghubungi Ustadz guna memastikan jadwal. Selain itu, tentu juga akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di masjid ini insya Allah full kegiatan kalau bulan Ramadan. Kemudian di luar bulan Ramadan juga full kegiatan. Mari kalau ada kelebihan rizki atau harta bisa berkontribusi dalam mengikuti acara ini dengan donasi buka bersama atau donasi sahur atau donasi kegiatan takjil, kegiatan lain seperti itu sih gitu. Dan jangan lupa dimakmurkan masjid-masjid yang di sekitar panjenengan semua seperti itu, entah itu dengan dengan sholat aja atau dengan kegiatan lain. Tribuners, terima kasih masih membersamai perjalanan ngabuburit asyik edisi Masjid Jami As-Sagaf Solo. Masih banyak tempat yang bisa kita jelajahi untuk ngabuburit selanjutnya. Selamat berpuasa untuk Tribuners yang menjalankan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.